persamaan itu gitu ya, sehingga didapatkan matriks ya. Kalau Gauss Jordan dapat matriks identitas ya, kalau eliminasi Gauss mendapatkan matriks yang segitiga bawahnya itu 0 semua gitu ya. Nah sekarang metodenya bukan lagi eliminasi tapi menggunakan iterasi ya, sama seperti minggu lalu yang kita bahas untuk beberapa metode mencari akar-akar ya persamaan gitu ya. Nah, jadi ya karena iterasi ya ini ya apa karakteristiknya dia iteratif ya. Kalau tadi kan menggunakan matriks dieliminasi satu-satu gitu ya, nggak iteratif gitu ya. Nah, sekarang kita iteratif ya dengan mengubah ya persamaan yang ada itu jadi seperti ini ya. Dari persamaan satu ya, dari persamaan satu kita dapatkan X1. Dari persamaan 2 kita dapatkan X2 ya. Dari persamaan N kita dapatkan Xn. Itu ya. Kita ubah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita tebak ya, yang namanya iterasi itu butuh tebakan ya. Kita menebak X0, X10 ya. X awal untuk X1, X awal untuk X2 dan X awal untuk Xn ya. Kemudian kita substitusikan nilai tebakan kita tuh untuk mendapatkan X1 yang berikutnya, X2 yang berikutnya, dan X3 yang berikutnya. Sampai selisih antara X yang sekarang ya, X1 yang sekarang dengan dengan X1 yang kemarin atau yang sebelumnya itu selisihnya kecil sekali. Sama halnya untuk X2 ya. X2 yang sekarang dikurangi dengan X2 yang sebelumnya itu selisihnya harus kecil. Ya. Jadi secara konsep sederhana ya, kita punya X1 dari persamaan 1, X2 dari persamaan 2, dan X3 dari persamaan 3 gitu ya. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Kemudian kita tebak ya X1, X2, dan X3 awal, kemudian kita iterasikan. Ya. Kita gunakan X1, X2, X3 awal ini untuk menghitung X1, X2, X3 yang berikutnya lagi, dan berikutnya lagi. Ya, sampai ini ya, error atau selisih antara X1 sekarang dan X2 yang X1 yang sekarang dan X1 yang sebelumnya ini masih 800% ya. Antara X2 yang sekarang dan X2 sebelumnya masih 600-an, hampir 700%. Ini bahkan 1800 ya. Nanti lama-lama akan mengecil. Gitu ya. Jadi secara konsep ini jauh lebih mudah dibandingkan mengeliminasi baris per baris seperti tadi. Ya. Nah, cuma yang namanya iterasi ya, iterasi itu bisa konvergen, bisa divergen ya. Nah, syarat dari untuk mencapai konvergenan adalah ini ya. Nah, ini secara konsep juga mirip ya sebetulnya ya dengan metode pendekatan berurutan yang kita pelajari pekan lalu apa 2 pekan lalu gitu ya. Terus secara kalau masih ingat ya, pendekatan berurutan pun ini ya. Jadi dibuat X1 sama dengan gitu, X2 sama dengan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi syaratnya juga mirip ya, syarat untuk mencapai konvergensinya gitu ya, yaitu AII ya kalau diabsolutkan itu harus lebih besar dibandingkan jumlah AIJ ya, di mana J ini nggak boleh sama dengan I ya. Ya masa AII lebih dari AII juga kan nggak mungkin ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada persamaan ini dan itu gitu ya. Nah, sekarang ini ya AII yaitu A11 ini itu harus lebih besar dibanding dengan AII ditambah AIJ ya. Tapi kan nggak boleh AII, jadi lebih dari AIJ ya. Dimana I-nya adalah 1 ya. Kan ini AII ya, I-nya 1 harus lebih besar daripada AIJ, di mana I-nya 1 sekarang. J-nya nggak boleh sama dengan I ya. Jadi J-nya mulai dari 2. Jadi penjumlahan A12 ditambah dengan A13 ditambah dengan A14. Nah, cuma karena dalam kasus ini hanya ada A12 ya, nggak ada A13 dan A14 dan seterusnya, jadinya seperti ini saja. Ya. A11 diabsolutkan harus lebih besar dibandingkan A12. Dan ini betul ya. A112, A12
1 ya. Ini lebih besar. Nah, sekarang untuk I2 ya, untuk I sama dengan 2, A22 harus lebih besar dibandingkan A21 ditambah dengan A23 ditambah dengan A24 dan seterusnya. Ya, A22 nggak masuk ya, karena I nggak boleh sama dengan J. Ya, karena di sini nggak ada A23 dan A24, jadi bentuknya A21 saja seperti ini. Ini minus 2 diabsolutkan, ini lebih besar dibandingkan minus 1 diabsolutkan. Ya, dan ini betul. Ya. Ini tercapai, jadinya ini adalah sistem yang konvergen. Ya. Nah, tapi kalau ini dibalik, ya, ini sebetulnya secara pivoting udah betul ya, yang faktor terbesar ada di atas, ya sekarang dibalik, yang faktor terbesar malah di bawah gitu. Nah, ini malah jadi divergen. Ya, kalian bisa coba ini gitu ya. Min 1 diabsolutkan, apakah lebih besar dibandingkan absolut dari min 2? Kan enggak, salah. Yang ini juga sama ya. 1 absolut, apakah lebih besar dibandingkan dengan 2 absolut? Kan tidak. Gitu ya. Jadinya ini divergen ya. Jadi kembali lagi, pertama ya memang harus ada pivoting seperti ini gitu ya. Kemudian bisa dicek menggunakan ini ya, persamaan ini apakah dia bisa konvergen atau tidak gitu ya. Nah, ada modifikasi dari iterasi Gauss-Seidel ini ya dengan menambahkan faktor pengali lambda ya. Ya, jadi di sini X-nya itu ya bukan hanya sekedar XIJ ya. Jadi X-nya itu nggak hanya sekedar mana ya. Kalau tadi ini ya, ini kan XI gitu aja ya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini ditambahkan dengan faktor lambda di mana XIJ ini adalah XIJ yang tadi ya, yang X1 sama berapa, X2 sama berapa gitu ya. Ditambah dengan 1 min lambda dikali dengan XI J min 1. Ya. Jadi yang J ini, kalau XI ini kan adalah yang ini ya. Jadi jangan bingung dengan I dan J ya. I itu yang ini ya, X1, X2, X3 ini XI ya. Sedangkan J-nya itu adalah untuk yang iterasi ya. Iterasi yang J, J-1 gitu ya. J itu adalah iterasinya ya. Yang sekarang dan sebelumnya gitu ya. Dan setelahnya gitu ya. Jadi di sini adalah X yang sekarang, XJ ya. Untuk XI yang sekarang, dan sedangkan ini adalah XI yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan seperti ini ya, untuk sistem yang tidak konvergen ya, kita bisa ubah menjadi konvergen ya, atau bisa mempercepat konvergensi dengan meredam osilasi ya, menggunakan nilai lambda 0 sampai 1 ya. Sedangkan untuk sistem-sistem yang sudah konvergen ya, tapi lambat menuju konvergensinya, itu kita bisa menggunakan lambda 1 sampai 2 ya, supaya konvergensi bisa lebih cepat. Gitu ya. Nah, ini adalah pseudocode untuk Gauss-Seidel. Ya, mungkin ini akan bisa kalian gunakan nanti untuk menulis program di Python ya. Nah, perbandingan metode eliminasi dan iterasi ya. Dalam metode eliminasi jumlah operasi terbatas ya untuk mencapai eksak ya. Sedangkan di iterasi itu jumlah operasi bisa terbatas itu jumlah iterasinya. Kalau eliminasi yang kedua adalah dia kurang baik untuk sparse matrix ya. Sedangkan ini baik untuk sparse matrix. Kemudian yang ketiga berlaku untuk semua persamaan non singular, sedangkan yang iterasi berlaku untuk sistem persamaan tertentu. Yang keempat, kesalahan pembulatan bisa lebih besar ya karena ada eliminasi ya, kita ada faktor pembagi tadi ya. Sedangkan iterasi kesalahannya bisa lebih kecil. Kemudian perlu 4n pangkat 3 operasi aritmatik banyak ya, sedangkan iterasi hanya perlu 2n pangkat 2 min n operasi aritmatik per iterasi. Nah, gitu ya, karena kita belajar metode numerik menggunakan komputer yang mungkin iterasi lebih lebih enak ya gitu untuk diaplikasikan. Baik,
Kita sekarang lihat lagi Excel-nya ya. Kita lihat lagi Excel-nya.